Perintah Kaisar Naga. Bab 201 sampai dengan 210. Audiobook, novel silat. Episode 21. Ini dia, Dev. Dia tiba-tiba menjadi gila, bodoh, dan benar-benar duduk di kursi ketua. Billy menunjuk ke Dev, yang merupakan ketua. Yuki memandang Dev dan melihat Dev menyeringai pada dirinya sendiri. Kau bilang dia gila? Bodoh? Yuki memandang Billy dan bertanya. Ya, saya sudah memecatnya sekarang, mungkin dia tidak tahan karena dipecat, dan sekarang tiba-tiba otak saya rusak. Billy mengangguk. Tapi kata-kata Billy baru saja mendarat, dan Yuki menampar wajah Billy dengan keras. Aku pikir otakmu yang rusak, kan? Setelah Yuki selesai berbicara, dia berjalan menuju Dev dan duduk di sebelah Dev. Kali ini, semua orang tercengang, dan menatap Dev dan Yuki bersamaan. Billy bahkan lebih bingung. Dan ada orang kurus seperti itu? Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah ketua Chen dari perusahaan ini. Di masa depan, saya akan menyerahkan posisi ketua kepadanya. Saya harap Anda dapat menciptakan kejayaan yang lebih besar di bawah kepemimpinan ketua Chen. Yuki menunjuk Dev dan berkata, Dev dan duduk di sebelah Dev. Ketua Chen? Kali ini, semua orang terkejut, dan kemudian mereka memandang Dev dengan tercengang, dan semua orang di departemen penjualan tercengang. Kemudian mata Billy akan keluar, melihat Dev menatapnya sambil tersenyum, kakinya melunak, dan dia jatuh langsung ke tanah. Ivana sangat ketakutan sehingga wajahnya langsung pucat, dan mulutnya sangat lebar sehingga dia tidak bisa berbicara. Mona memandang Dev, tidak bergerak seperti patung. Tapi mata Yvonne tiba-tiba menjadi basah saat ini, dia akhirnya tahu siapa wanita yang mengantar Dev dan menjemputnya adalah ketua Su di depannya. Memikirkan kesenjangan antara dirinya dan orang lain, Yvonne merasakan sakit di hatinya seperti ditusuk jarum. Yvonne mulai menertawakan dirinya sendiri. Menertawakan dirinya sendiri karena bodoh. Dia bahkan berpikir untuk menjadi pacar dan berpacaran dengan Dev. Mengingat bahwa Dev membantunya menyelesaikan pinjaman, mengingat bahwa Dev dengan mudah meminta uang kembali dari perusahaan, dan dengan mudah memenangkan kontrak Diamond, Yvonne mengerti segalanya. Dibandingkan dengan keterkejutan, dan penyesalan semua orang di departemen penjualan, eksekutif senior perusahaan lainnya bertepuk tangan satu demi satu, menyambut Dev untuk menjabat. Rico di sudut mengepalkan tinjunya dengan erat saat ini. Dia menyesal dan benar-benar ingin memberi dirinya 2 pukulan. Jika dia bisa bersikeras berdiri di sisi Dev dan bersikeras mengikuti kelompok Dev, tetapi kenapa dia menjauhinya sekarang? Baru saja dia membuang peluang besar. Tetapi tidak ada hal seperti itu di dunia, jika Anda melewatkan kesempatan, Anda akan melewatkannya selamanya. Dev, apakah kamu tidak berbicara dengan semua orang? Yuki memandang Dev dan tersenyum sedikit. Semua orang di perusahaan melihat pandangan Yuki pada Dev dan tahu apa hubungan mereka. Tidak ada yang perlu dibicarakan, departemen lain perusahaan melakukan bisnis seperti biasa, mari kembali bekerja, dan departemen penjualan akan tetap tinggal. Setelah Dev selesai berbicara, semua departemen lain pergi. Tunggu dan lihat saja, departemen penjualan akan sial. Saya tahu bahwa Billy telah menargetkan Direktur Chen saat ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia terkait. Pergi ke departemen penjualan adalah untuk mengalami kesialan hidup. Departemen penjualan akan mengalami gempa bumi besar, dan diperkirakan banyak orang akan dipecat. Billy, Ivana, dan seluruh departemen penjualan semuanya sedikit gemetar ketika mereka mendengarkan diskusi dari departemen lain. Wajah Billy sudah menjadi abu saat ini, dia tahu bahwa dia sudah selesai, benar-benar selesai. Dan Mona menatap Dev dengan ekspresi rumit, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev padanya. Lagi pula, dia bahkan menargetkan Dev pada awalnya. Namun, banyak orang di departemen penjualan mengalihkan pandangan mereka ke Yvonne untuk meminta bantuan. Lagi pula, yang mengikuti Dev di sini, dan itu hanya Yvonne. Pada awalnya, mereka semua mengira Yvonne dan Dev adalah pasangan. Tidak ada yang akan mengira bahwa Dev akan menjadi pacar dari ketua perusahaan. Tetapi pada saat ini, Yvonne sedikit menundukkan kepalanya, dan air mata terus mengalir di matanya.
Mata Dev menyapu semua orang di departemen penjualan, jadi mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke mata Dev. Kemudian Billy membenamkan kepalanya sangat rendah, berharap dia bisa menemukan lubang untuk digali. Billy, menurutmu pantaskah aku duduk di posisi ini? Sepertinya kau baru saja menendangku keluar. Dev memandang Billy dan bertanya dengan ekspresi lucu. Billy terkejut, cocok, ini adalah posisi yang disiapkan untuk Direktur Chen. Tapi saya pikir posisi manajer penjualan tidak cocok untuk Anda duduki. Begitu suara Dev jatuh, Billy buru-buru meminta maaf kepada Dev dengan wajah sedih. Direktur Chen, akulah yang melihat orang dan meremehkan, dan aku tidak tahu diri. Tolong maafkan aku kali ini, aku sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun, sulit untuk mendapatkan posisi manajer. Memaafkanmu. Dev tersenyum dingin. Ketika kamu memecatku barusan, apakah kamu pernah berpikir untuk memaafkanku? Tubuh Billy semakin gemetar, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saya mengumumkan bahwa Anda sebagai manajer penjualan resmi dipecat. Mulai hari ini, Anda bukan lagi karyawan perusahaan. Dev berkata dengan keras. Direktur Chen, jangan, Billy berteriak seperti orang gila, lalu menatap Mona. Mona, bantu aku bicara, aku tidak ingin dipecat. Mona memandang Billy seperti itu, dia hanya bisa menggigit bibirnya dan berkata kepada Dev. Direktur Dev, bisakah kamu? Tetapi sebelum Mona selesai berbicara, Dev melambaikan tangannya dan berkata, saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda terlebih dahulu. Jika Anda sudah selesai melihatnya, dan Anda masih ingin bersyafaat untuk Billy, saya bisa menjanjikan itu kepada Anda. Saat Dev berbicara, dia menyalakan proyektor slide di ruang konferensi. Semua orang menatap dinding putih, bertanya-tanya apa yang ingin Dev perlihatkan kepada Mona. Namun, ketika dia menyalakan proyektor slide, gambar Billy bersama gadis-gadis lain muncul, termasuk beberapa catatan obrolan mesum yang membuat Mona terpana. Billy memandang dirinya sendiri dalam gambar, tercengang untuk sementara waktu, dan kemudian dia ingin menghancurkan proyektor slide seperti orang gila. Ini semua palsu, hoax. Dev menendang Billy ke bawah, dan kemudian menginjaknya, proyektor slide masih diputar. Pada akhirnya, ada gambar Billy bersama Ivana bermesraan. Kali ini, Mona sepertinya dipukul keras dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Yvonne dengan cepat mendukungnya. Ivana melihat dirinya sendiri di layar, tidak peduli seberapa licik dia, wajahnya memerah saat ini. Sial, dia terlalu tak tahu malu. Aku selalu berpikir Ivana dan Mona adalah teman baik, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa Ivana adalah orang yang tidak tahu malu. Mengenal orang dan wajah tetapi tidak hati, tidak heran Ivana selalu bersama Mona sepanjang waktu. Ternyata dia memiliki rencana lain. Bah, aku paling benci orang seperti ini, pelacur tak tahu malu. Semua orang terkejut, dan kemudian mereka semua mencaci Ivana. Ivana merasakan cacian dan omelan semua orang, dan seluruh tubuhnya akan runtuh. Setelah selesai memutar, Dev mematikan proyektor slide, memandang Mona dan berkata, apakah Anda masih ingin bersyafaat untuk Billy ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, Billy ini tidak cocok untuk Anda. Mona berdiri tercengang, dan setelah beberapa saat, kemarahan meledak di matanya, dan berjalan cepat ke Ivana. Mona, dengarkan penjelasanku, Billy yang merayuku, dan dia juga menggunakan uang untuk membeliku. Ivana dengan kuat mendorong tanggung jawab ke Billy. Ivana, kamu tidak tahu malu, kamu merayuku, kamu ingin aku membantumu di perusahaan, berpura-pura minum terlalu banyak dan mabuk, biarkan aku membantumu kembali ke kamarmu, dan kemudian kamu melepas pakaianku. Dasar jalang. Billy yang diinjak oleh Dev, dia hanya bisa memarahi Ivana dengan putus asa. Melihat ini, Dev langsung mengangkat kakinya, Billy melompat, dan bergegas menuju Ivana. Tamparan keras menghantam wajah Ivana. Ivana menutupi wajahnya dan menatap Billy, Billy, kamu bajingan, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu hanya mencintaiku, dan kamu juga hanya mengincar uang Mona ketika kamu bersamanya, aku tidak berharap kamu mengikuti aku seperti itu. Banyak wanita berselingkuh. Tak mau kalah, Ivana bertarung dengan Billy. Segera,
Keduanya berkelahi, dan pakaian mereka menjadi compang-camping, dan wajah Billy berlumuran darah. Keamanan, tendang mereka berdua untukku. Yuki memandang mereka berdua seperti itu, dan berkata dengan kesal. Beberapa penjaga keamanan bergegas masuk, siap untuk mengusir Billy dan Ivana. Mona, aku salah, tolong bantu aku. Billy tidak ingin pergi, dan memeluk kaki Mona dengan erat. Mona memandang Billy dengan jijik dan menendang Billy dengan satu tendangan. Billy ingin bergegas, tetapi diseret oleh penjaga keamanan. Kenapa, aku tidak bersalah. Billy meraung, tetapi tidak ada yang mengasihani dia. Baik Billy dan Ivana diseret, mereka semua dipecat, dan semua orang di departemen penjualan dalam bahaya. Lagi pula, mereka semua mengejek Dev untuk menjilat Billy. Dev melirik kerumunan, dan kemudian berkata, perusahaan masih kekurangan manajer umum, jadi posisi ini akan diserahkan kepada Mona. Adapun posisi manajer penjualan, biarkan Yvonne mengambil posisi itu. Saya harap kalian berdua bisa bekerja keras mengembalikan kejayaan perusahaan. Setelah Dev selesai berbicara, semua orang di departemen penjualan bertepuk tangan. Mona langsung tercengang. Dia berpikir bahwa Dev akan menyalahkannya atau bahkan memecatnya, dan Dev tidak akan menggunakannya di perusahaan ini. Bagaimanapun, sikapnya terhadap Dev pada awalnya tidak baik. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan memberikan dirinya posisi sebagai manajer umum, yang membuat Mona tidak dapat percaya. Mona, berterima kasihlah kepada Direktur Chen, cepat. Seseorang mengingatkan Mona. Baru kemudian Mona bereaksi, dan buru-buru berkata kepada Dev, tidak, Direktur Chen, terima kasih. Saya pasti akan bekerja keras. Setelah Mona selesai berbicara, dia menarik Yvonne di sebelahnya. Yvonne, berterima kasih kepada Direktur Chen. Yvonne menatap Dev dengan tatapan kosong, dan berkata, terima kasih, Direktur Chen. Dev melihat ekspresi Yvonne, dan sebenarnya merasa sedikit tertekan, tetapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Posisi orang lain tetap sama, mari kita semua kembali bekerja. Setelah Dev selesai berbicara, semua orang menghela nafas lega. Dev tidak menyalahkan mereka, yang membuat orang-orang di departemen penjualan ini merasa berterima kasih kepada Dev. Semua orang pergi, melihat punggung Yvonne. Dev ingin mengejar dan menjelaskan, tetapi Yuki ada di samping, dan Dev tidak bergerak. Pergi, lebih baik mengatakan sesuatu dengan jelas kepadanya. Aku juga akan pergi. Setelah Yuki selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Dev menyusul Yvonne dan memanggilnya ke samping. Yvonne, aku sebenarnya dari dulu memperlakukanmu sebagai adik perempuanku sejak awal, dan aku tidak bermaksud menipumu. Hanya saja orang tuaku salah paham dengan Yuki, jadi aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Dev tidak bermaksud menyembunyikannya. Kakak Dev, kamu tidak perlu menjelaskan, itu semua angan-anganku sendiri. Kamu akan baik-baik saja sekarang, dan aku masih muda, jadi aku pasti dapat menemukan pacar yang cocok. Yvonne mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Ya, aku yakin kamu bisa menemukannya. Dev mengangguk. Sesampainya di rumah Su, Dev buru-buru bertanya setelah melihat Elias Gu. Penatua Gu, benarkah pendeta tahu sudah kembali? Elias Gu mengangguk. Ya, Tuan Xiao telah kembali. Kalau begitu saya harus mengganggu Penatua Gu, cepat bawa aku ke sana. Dev sedikit tidak sabar. Tuan Chen, memang benar pendeta tahu sudah kembali, tapi... Wajah Elias Gu malu. Penatua Gu, katakan saja langsung, jika kamu ingin uang, aku bisa mendapatkannya bersama. Kata Dev. Penatua Gu, berapa harganya, kamu bisa mengatakannya saja. Penaroh dan cinabar itu untuk mata bibi. Dev harus menggunakan penaroh dan cinabar. Yuki berkata saat ini. Dia tahu apa yang dilakukan Dev dengan dua hal ini. Ketika Dev memberinya daftar obat, itu juga ada di sana, dan Yuki benar-benar mencarinya dengan hati-hati, dan bahkan menawarkan hadiah, tetapi hal semacam ini jarang dan sulit didapat. Elias Gu menggelengkan kepalanya, Tuan Chen, Nona Su, guru tahu tidak meminta uang,
bagi mereka yang telah memasuki dunia Dao, uang adalah sesuatu di luar tubuh, tetapi guru Tao memiliki seorang putri, dan sekarang dia sakit parah dan mencari obat. Semua dokter terkenal tidak memiliki obat, jadi dia berharap menggunakan Penaroh dan Cinnabar untuk meminta Tuan Chen membantu putrinya menyembuhkan. Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengerti bahwa seharusnya Elias Gu mengatakan bahwa dia ahli dalam pengobatan, dan Master Taoist Barn Xiao mengusulkan kondisi ini, tetapi selama itu bukan kegagalan organ dan orang tua yang sekarat, Dev punya cara untuk menyembuhkannya. Penatua, ada apa dengan putri Master Barnes? Dev bertanya. Saya tidak begitu tahu, tetapi memang benar mendengar bahwa putrinya telah kedinginan dan sakit sejak dia masih kecil, dan tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es. Dia tidur dengan banyak tempat tidur setiap hari, tetapi itu tidak membantu. Sudah bertahun-tahun dan dia telah mencari ke banyak tempat. Tidak ada gunanya, kali ini dia pergi jauh untuk mencari perawatan medis, tetapi dia kembali tanpa hasil. Memang benar bahwa pendeta tahu juga untuk putrinya. Dia pernah mencari dokter di kuil Tao, dan dia bersedia memberi amal. Dia ingin mengumpulkan pahala untuk dirinya sendiri dan membuat putrinya lebih baik, tetapi setelah bertahun-tahun, sepertinya tidak berpengaruh. Elias Gu menjelaskan. Tubuhnya seperti jatuh ke gua es? Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dia mengerti sesuatu, dan berkata kepada Elias Gu. Penatua, tolong bawa kami ke sana, sehingga saya bisa melihat penyakit putri Taoist Barnes. Dev tidak mau menunggu, dia harus mendapatkan Penaroh dan Cinnabar sesegera mungkin agar mata ibunya bisa disembuhkan. Oke, ayo pergi sekarang. Apartemen penjualan bertepuk tangan. Elias Gu mengangguk. Kedua mobil berangkat dari Hotel Regal dan langsung menuju Gunung Leiming. Kuil Guntur terletak di Gunung Leiming. Gunung Leiming adalah gunung terbesar di seluruh Jiangbei, dan gunung itu tinggi dan lebat dengan hutan lebat. Gunung membangun pemandangan yang menggelegar. Hanya ada jalan pegunungan yang berkelok-kelok di kuil Guntur, dan tidak mudah untuk berjalan, tetapi karena kuil Guntur terkenal, banyak turis datang untuk berdoa memohon berkah setiap hari. Tuan Chen, kita hanya bisa naik berjalan kaki. Di kaki Gunung Leiming, Elias Gu berkata. Pergi berjalan kaki. Dev mengangguk. Sebenarnya, Dev tahu tentang kuil Guntur ini, tetapi dia tidak pernah mengunjunginya sekalipun. Benito menjaga mobil di bawah. Dev, Elias Gu, Yansen, Huansu dan Yuki, semuanya memanjat Gunung Leiming. Dengan Dev di sekitar, keselamatan Elias Gu secara alami tidak menjadi masalah, jadi Benito tidak perlu melindungi dirinya. Yuki memandangi pepohonan hijau dan jalan gunung. Dia sangat bersemangat sehingga dia terus berlari dan berhenti, terkadang berteriak beberapa kali. Yuki, jika kamu terus seperti ini, jika kamu tidak dapat mencapai puncak gunung, kamu mungkin akan lelah dan berbaring. Huansu memperingatkan Yuki. Di awal mendaki gunung, Anda bersemangat dan tidak lelah, tetapi Anda tidak akan bisa mendaki nanti, jadi Anda perlu menyimpan kekuatan fisik Anda dari awal. Saya baik-baik saja. Yuki tidak mendengarkan sama sekali, dan Huansu tidak ada hubungannya. Sekarang sudah sore. Berbicara secara logis, ada lebih banyak turis yang turun gunung daripada mereka yang naik gunung, tetapi Dev dan yang lainnya datang dan melihat banyak turis bergegas menuju gunung. Ayo cepat, hari ini saya mendengar bahwa kuil Guntur telah mengundang saudara Tao seperguruannya, Taoist Wagner. Dia adalah reinkarnasi dari yang abadi. Keterampilannya sangat kuat. Kita harus bergegas dan membiarkan Taoist Wagner memperlihatkan kita kemampuannya. Saya mendengar bahwa Taoist Wagner juga mengunjungi sekali tahun lalu, dan hanya 10 orang yang dipilih untuk menggambar undian untuk ramalan, dan itu sangat efektif. Ada pasangan yang telah menikah selama lebih dari 10 tahun dan tidak memiliki anak. Setelah dilihat oleh Taoist Wagner, mereka melahirkan seorang anak di tahun kedua, bocah gemuk besar. Apa ini? Saya mendengar bahwa ada seseorang yang telah lumpuh seumur hidup, dan dia telah disukai oleh Taoist Wagner. Kami menyusul kami hari ini, tetapi kami harus pergi dengan cepat. Saya mendengar bahwa Tao Wagner datang kali ini untuk mengobati putri pemimpin Tao, dan dia juga membawa harta karun.
Turis di jalan gunung banyak berbicara, dan kecepatan mendaki gunung juga sedikit dipercepat. Dev mendengarkan komentar para turis, dan dia mengerti mengapa orang-orang ini semua bergegas ke puncak gunung di sore hari. Tuan Chen, Taois Wagner ini adalah kakak dari Taois yang tidak sia-sia. Dia dulu adalah kepala kuil guntur ini. Kemudian, setelah diteruskan ke Taois Barnes, Taois Wagner pergi mengembara. Dia kembali sekali tahun lalu dan bergerak menjadi Taois yang sia-sia. Dia mencoba mengobati penyakit putrinya, tetapi tidak berhasil, dan kemudian dia pergi, dan kali ini dia kembali, seharusnya pengobatan untuk putrinya kali ini tidak akan sia-sia. Eliasku mengikuti Dev untuk menjelaskan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu ayo cepat pergi, kita tidak bisa membiarkan Taois Wagner menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Kalau begitu, kita tidak akan bisa mendapatkan Penaroh dan Cinnabar. Ketika Yuki mendengar ini, dia buru-buru mendesak. Ketika semua orang mendengarnya, mereka juga merasa bahwa ada beberapa kebenaran, jadi mereka mempercepat langkah mereka. Hanya Dev yang masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan berkata dengan sedikit senyum, "Jangan khawatir, Taois Wagner tidak dapat menyembuhkannya." "Bagaimana kamu tahu dia tidak akan sembuh?" Yuki memandang Dev dengan aneh dan bertanya. "Aku bilang kalau dia tidak bisa disembuhkan, dia pasti tidak akan sembuh. Tunggu dan lihat saja." Dev tersenyum dan tidak menjelaskan kepada Yuki. Setelah kelompok itu mencapai tengah gunung, kecepatan Yuki melambat secara signifikan, dan dia berkeringat dan terengah-engah. "Aku tidak sanggup lagi. Aku harus istirahat sebentar. Aku benar-benar tidak bisa berjalan." Yuki duduk di batu besar di sampingnya. "Apa yang saya katakan tentang Anda di awal? Anda hanya tidak mendengarkan, apakah Anda merasakannya sekarang?" Huansu menegur Yuki. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan Huansu, Yuki tidak bisa berjalan. "Wagner, kalian semua pergi dulu, aku akan menemani Yuki di belakang, kita akan menyusul sebentar lagi." Dev melihat bahwa Yuki benar-benar tidak bisa berjalan, tetapi mereka tidak bisa tinggal dan menunggunya, jadi dia berkata kepada Elias Gu. "Baiklah, saya akan naik dulu dan membuat pengaturan terlebih dahulu, dan memberitahu Taois Barnes." Elias Gu mengangguk. Huansu melirik Yuki, tersenyum sedikit baru-baru ini, dan kemudian berkata kepada Dev, "Tuan Chen, saya akan menyerahkan Yuki kepada Anda." Setelah berbicara, beberapa orang terus memanjat, sementara Dev duduk di sebelah Yuki. "Aku tidak bisa berjalan lagi, kenapa kamu tidak menggendongku?" Yuki mengedipkan matanya dan tersenyum. "Aku tidak akan menggendongmu, kamu masih memiliki kekuatan." Dev menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku benar-benar tidak punya kekuatan." Yuki bahkan mengikuti Dev dengan cara centil. Dev memandang Yuki seperti itu, dan jantungnya berdenyut, dan saya harus mengatakan, Yuki benar-benar cantik. Meskipun emosinya kadang-kadang agak meledak-ledak, dia masih sangat baik. Dev meraih tangan Yuki, Yuki menyusut ketakutan, tetapi Dev memegangnya dengan erat, Yuki tidak punya cara untuk membebaskan diri. Wajah Yuki tiba-tiba memerah, dia menggigit bibirnya dengan erat, tidak berani menatap Dev. Dev meraih tangan Yuki, dan gelombang kehangatan mengalir langsung ke tubuh Yuki di sepanjang tangan Dev. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ada terlalu banyak orang di sini." Yuki menundukkan kepalanya, suaranya seperti nyamuk, dan Anda tidak dapat mendengarnya jika Anda tidak mendengarkan dengan seksama. "Apa katamu?" Dev bertanya. "Aku bilang jangan di sini, ada terlalu banyak orang, ayo pergi ke dalam hutan." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kepala Yuki diturunkan dan suaranya bahkan lebih rendah. "Apa yang akan kamu lakukan di hutan?" Dev melepaskan Yuki, "Ayo cepat, kamu tidak akan bisa mengejar ketinggalan." Yuki tercengang, menatap Dev, dan mendapati bahwa Dev sedang menatapnya dengan seringai. "Aku akan memukulmu sampai mati." Yuki melotot dan mengejar Dev. Setelah berlari 2 langkah, Yuki tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tampaknya tidak terlalu lelah, dan kakinya tidak sakit lagi, seperti saat dia baru saja mendaki gunung. "Apa yang kamu lakukan? Cepat!"
Dev melihat Yuki tertegun, jadi dia berteriak. Oh! Yuki mengejar Dev. Segera, mereka berdua menyusul Elias Gu dan yang lainnya. Melihat Dev dan Yuki mengejar begitu cepat, mereka sedikit aneh. Yuki, bukankah tadi kamu terlalu lelah untuk berjalan? Huansu tidak melihat rasa lelah Yuki saat melihat keadaan Yuki. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Lagi pula, saya tidak lelah untuk saat ini, saya merasa sangat santai. Yuki juga berkata dengan wajah bingung. Begitu Yuki selesai berbicara, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Dev. Mereka bisa menebak bahwa itu pasti karena Dev. Ayo cepat pergi, sebentar lagi akan gelap. Setelah Dev selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya. Sekitar 1 jam kemudian, beberapa orang akhirnya mencapai puncak gunung. Pada saat ini, puncak gunung itu penuh dengan orang. Karena ada begitu banyak orang, kuil Tao ditutup, dan semua orang menunggu di luar kuil Tao. Dev dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk sampai ke depan, dan 2 penjaga laki-laki Tao menjaga pintu kuil Tao dan mencegah orang masuk. Jangan berkerumun, kuil Tao hari ini tidak diizinkan masuk. Seorang penjaga Tao menghentikan Dev dan mereka berkata, Tuan kecil, aku adalah teman gurumu, tolong laporkan bahwa Elias Gu dari Hongcheng ada di sini. Elias Gu mengikuti penjaga dengan senyum di wajahnya. Tuan kami mengatakan bahwa tidak ada yang bisa masuk. Paman guru kami sedang merawat adik perempuan kami, jadi tolong jangan ganggu. Penjaga itu melambaikan tangannya dan terlihat sombong. Elias Gu tampaknya juga tidak marah, dia mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya dan diam-diam memasukkannya ke tangan penjaga. Tuan kecil, saya membawa seseorang untuk melihat adik perempuan Anda, Tuan gurumu sudah tahu. Anda hanya perlu untuk melaporkan pesan kepadanya. Penjaga melihat uang di tangannya, wajahnya langsung tersenyum, dia memasukkan uang itu ke dalam sakunya dan berkata, Ternyata itu teman Tuan Guru, kalian tunggu di sini dulu, saya akan melaporkannya terlebih dahulu. Bocah penjaga kecil berlari ke kuil Tao, Elias Gu tersenyum tak berdaya, ada pepatah bahwa raja neraka mudah diprovokasi, dan iblis kecil sulit dihadapi, dan sekarang seperti ini. Kuil Tao semacam ini, bahkan jika dipraktikkan selama 100 tahun, itu tidak akan dapat menumbuhkan manfaat untuk menyembuhkan putrinya. Dev tersenyum dingin. Itu layak untuk dipamerkan? Beberapa wajah orang tidak berdaya, tidak mungkin, masyarakat saat ini seperti ini, telah menjadi sangat utilitarian, apakah itu kuil Tao atau kuil manapun, yang mana untuk menghasilkan uang, itu bukan kuil Tao, itu adalah objek wisata. Segera, penjaga berlari keluar dan dengan hormat berkata kepada Elias Gu. Tuan kami mengizinkan Anda masuk. Elias Gu mengangguk dan memimpin Dev dan yang lainnya ke kuil Tao. Kuil Tao dipenuhi dengan asap, dan ada banyak dupa. Dupa ini dibeli oleh wisatawan dan kemudian dinyalakan dan ditancapkan untuk berdoa memohon keberuntungan. Gu tua, jika Anda tersesat, maafkan dosa-dosa Anda dan maafkan dosa-dosa saya. Baru saja berjalan ke kuil Tao, seorang Tao tua mengenakan jubah Tao dan janggut menyambutnya, orang ini adalah Tao sejati. Benar, Taois terlalu sopan. Elias Gu menangkupkan tangannya, dan kemudian menunjuk Dev, ini Tuan Chen, orang yang membutuhkan kuas roh dan cinnabar. Saya membawanya ke sini khusus untuk bertemu Taois sejati. Master sejati Taois melirik Dev, alisnya jelas sedikit berkerut, tetapi dia dengan cepat menyebarkannya dan berkata dengan sedikit senyum, tidak usah terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Ayo pergi ke dalam untuk minum teh. Kakak seniorku sedang mengawasi gadis kecil di dalam. Guru Tao tidak salah dan mengundang Elias Gu dan yang lainnya ke kuil Tao, tetapi begitu dia berjalan ke pintu masuk aula utama, Dev merasakan hawa dingin datang. Dalam cuaca panas ini, hawa dingin ini benar-benar membuat Dev berperang dingin. Tuan Chen, ada apa? Elias Gu melihat bahwa wajah Dev sedikit salah, jadi dia bertanya dengan keras. Oh, tidak ada. Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Guru sejati Taois memandang Dev dan tersenyum menghina. Apakah Anda merasa bahwa Anda memasuki aula dan tiba-tiba menjadi lebih dingin? Itu karena ada sumur kuno di belakang kuil Tao kami, dan airnya menusuk sepanjang tahun.
Dikelilingi oleh kuil Tao, seluruh kuil Tao menjadi sejuk dan menyenangkan. Dev hanya tersenyum diam dan tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan mengikuti guru sejati Taois melalui aula, ke halaman kecil di belakang, dan setelah membuka salah satu kamar, Dev tiba-tiba merasakan dinginnya, jauh lebih kuat daripada dinginnya barusan. Tetapi melihat Elias Gu dan yang lainnya, mereka sepertinya tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Pada saat ini, di dalam kamar, seorang gadis dengan fitur wajah halus sedang berbaring di tempat tidur, dibungkus dengan cangkir tebal, wajahnya pucat, dan putihnya seperti cuaca dingin, dan ada lapisan es di tubuhnya. Di depan tempat tidur gadis itu, seorang lelaki tua dengan giok rui di tangannya akan menganggukkan giok rui di dahi gadis itu dari waktu ke waktu, dan kemudian membacakan sesuatu. Dia adalah kakak laki-laki senior saya, Wagner. Dia berkata bahwa putri saya kedinginan dan selalu kedinginan, dan dia perlu menyingkirkan udara dingin. Dia mencobanya sekali tahun lalu, tetapi tidak berhasil. Tahun ini, kakak laki-laki saya menemukan sepasang giok rui hangat, cukup untuk menyerap aura dingin putriku. Orang bijak itu menjelaskan dengan suara rendah. Yang disebut batu giok hangat adalah batu giok yang telah dibakar dalam panas yang ekstrim atau api dari inti bumi. Jenis batu giok hangat ini tetap hangat sepanjang tahun, bahkan jika batu itu dimasukkan ke dalam lemari es, setelah mengeluarkannya, tidak butuh waktu setengah jam, bisa mengembalikan suhu semula. Jenis batu ini sangat langka, dan dapat dibuat menjadi batu giok rui dengan batu giok hangat. Dapat dilihat bahwa batu ini tidak kecil, dan sangat langka. Mendengar apa yang dikatakan Taois bijak, Elias Gu dan yang lainnya memandang Taois Wagner dengan rasa ingin tahu. Sementara Taois Wagner memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dengan jijik di matanya, dan dia bahkan enggan melihat Elias Gu dan yang lainnya. Di tangan Tao Wagner, setiap kali dia menepuk dahi gadis itu dengan giok rui, dia bisa melihat jejak udara dingin diserap oleh giok rui. Setelah menepuk lebih dari selusin kali, Taois Wagner berhenti dan menyimpan giok rui. Kakak senior, apakah anakku hampir sembuh? Taois sejati bertanya pada Taois Wagner dengan penasaran. Taois Wagner menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa begitu mudah? Tubuh Rain sudah lama dingin dan menjadi dingin, dan masih banyak yang akan keluar, jadi pelan-pelan saja. Sekarang giok rui telah kehilangan suhu aslinya dan perlu istirahat untuk sementara waktu. Oh! Taois bijak itu mengangguk, dan kemudian bertanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap sepenuhnya energi dingin dari tubuh Rain? Taois Wagner sedikit mengernyit, dan berkata dengan sedikit berpikir, setidaknya memakan waktu setengah bulan. Setelah mendengarkan kebenaran, dia berhenti berbicara, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Belum lagi setengah bulan, hanya menyerap udara dingin dengan kecepatan ini, tidak mungkin untuk menyerapnya seumur hidup, dan wanita muda ini tidak bisa hidup paling lama 3 hari. Dev berkata perlahan. Begitu kata-kata Dev mendarat, Taois Wagner mengerutkan kening dan menatap Dev dengan dingin, anak muda, di mana anak bodoh ini berbicara omong kosong. Kakak senior, dia adalah undangan Gu tua untuk melihat gadis kecil itu. Anda juga tahu bahwa kuil Tao kami tidak mengambil uang dupa kuno. Taois bijak buru-buru menjelaskan. Bocah bau, apakah kamu mempertanyakan giok saya? Usir mereka keluar dari sini. Taois Wagner sangat marah pada pertanyaan Dev. Ini, Taois sejati tiba-tiba tampak malu. Bagaimanapun, Dev ditemukan oleh Elias Gu, dan dia dan Elias Gu memiliki hubungan yang sangat dekat. Tidak pantas mengusirnya. Kenapa? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa bocah tanpa rambut ini dapat menyembuhkan putrimu? Jika itu masalahnya, maka aku akan pergi. Taois Wagner mengambil giok rui dan bersiap untuk pergi. Kakak senior, jangan marah. Master Taois sejati menghentikan Taois Wagner, dan kemudian menatap Elias Gu dengan malu di wajahnya, Gu tua, lebih baik untuk membawa orang-orangmu keluar untuk saat ini. Kakak senior tidak ingin ada yang mengganggunya ketika dia sedang mengobati penyakitmu. Elias Gu juga menatap Dev dengan sedikit malu. Dia mempercayai Dev, tetapi melihatnya seperti ini, memang benar bahwa pendeta Tao itu tidak mempercayainya. Tuan Tao, putri Anda memiliki tubuh kristal es.
Tubuh ini menyukai energi dingin dan dingin. Jika Anda bisa menggunakannya, Anda pasti akan dapat memperkuat tubuh Anda dan bahkan awet muda selamanya. Hanya saja tidak ada yang mengajarinya seni pemurnian, tetapi kuil Tao memiliki banyak hubungannya dengan itu. Aura suram dan dingin di sini semakin menumpuk di tubuhnya, dan menjadi seperti sekarang ini. Meskipun Gyokrui itu adalah harta karun dan dapat menyerap energi dingin, tetapi dengan kekuatan ini, saya khawatir itu tidak dapat mengimbangi kecepatan di mana gadis itu dapat menyerap energi dingin. Ditambah dengan sumur kuno di dalam kuil Tao, energi dinginnya sangat tinggi. Ini berat. Jadi putrimu tidak bisa bertahan 3 hari. Dev mengikuti pendeta Tao yang jujur dan menjelaskan. Jika bukan karena kuas roh dan Cinabar, Dev tidak akan repot menjelaskan ini padanya. Memang benar bahwa pendeta Tao itu sedikit bodoh. Meskipun dia tidak memahaminya, mendengarkan kata-kata Dev itu masuk akal. Omong kosong apa, tubuh kristal es macam apa yang bisa membuat awet muda selamanya? Mengapa kamu tidak sekalian mengatakan keabadian? Itu hanya omong kosong. Saya telah berlatih Taoisme selama beberapa dekade, dan saya belum pernah mendengar tentang tubuh kristal es. Taois Wagner memandang Dev dengan jijik dan berkata dengan dingin. Jika kamu tidak tahu, salahkan kamu karena ketidaktahuanmu. Meskipun Gyokruimu adalah harta karun, tetapi jika kamu berani menggunakannya, Gyokruimu akan hancur. Dev berkata tanpa ekspresi. Meskipun Rui Giok ini dibuat oleh api panas, ia dapat menyerap energi dingin, tetapi energi dingin putri Taois bijak tidak biasa. Itu bisa membuat Dev merasakan energi dingin. Dapat dilihat bahwa energi dari energi dingin ini luar biasa. Rui Giok yang dibuat oleh Giok hangat tidak dapat menahan udara dingin seperti itu sama sekali, jadi pasti akan pecah. Omong kosong, bahkan di tempat yang sangat dingin, Giok Rui ini masih bisa sehangat suhu aslinya, bagaimana mungkin bisa pecah? Kamu berbicara omong kosong, keluar dari sini, kami tidak menyambutmu di kuil Guntur. Taois Wagner penuh dengan kemarahan. Dev berani mengatakan bahwa dia bodoh. Taois Wagner akan mati karena marah. Untuk mengetahui siapa yang melihatnya tidak sopan. Jika bukan karena kuas roh dan Cinabar, bahkan jika kamu bersujud dan memohon padaku, aku tidak akan melakukannya. Dev mendengus dingin. Anak sombong, cari pertarungan. Taois Wagner sangat marah, dan dengan jentikan debu di tangannya, hembusan angin datang dan langsung menuju Dev. Kakak senior, jangan. Tuan sejati terkejut dan bergegas untuk menghentikannya. Adapun Elias Gu dan yang lainnya, tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa Taois Wagner benar-benar mengatakan bahwa dia akan melakukannya, dan mereka tercengang ke samping. Berani. Jansen, yang berada di sampingnya, bergegas keluar dengan langkah kuat, siap menyerang Wagner. Dev adalah penguasa Istana Naga Langit, dan Jansen adalah bawahannya, bagaimana dia bisa melihat orang lain dengan santai menyerang Dev? Dev memegang Jansen, kamu bukan lawannya. Debu tahu Wagner, angin bersiul dengan gelombang santai, Dev tahu bahwa Jansen bukanlah lawan dari tahu tua ini. Kakak senior, jangan marah dulu, ada banyak orang di luar menunggu untuk melihatmu. Jika kamu memukul seseorang dan menyebarkannya, bukankah reputasimu akan hancur total? Master sejati Taois meraih pengocok dan membujuk Taois Wagner. Mendengar apa yang dikatakan Taois sejati, Taois Wagner mengambil kembali kocokan dan mendengus dingin. Cepat usir mereka, aku tidak mau diganggu. Gutua, kalian harus keluar. Mengenai kuas roh dan Cinabar, ketika putriku sembuh, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimnya. Taois sejati berkata kepada Elias Gu dengan sedikit malu. Elias Gu memandang Dev dan bertanya. Tuan Chen, bagaimana jika kita pergi sekarang? Karena guru Taois telah berjanji untuk memberikan kuas roh dan Cinabar, tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal. Dev menggelengkan kepalanya, karena aku di sini, aku tidak bisa melihat kehidupan seorang gadis menghilang di depanku. Dev bermaksud untuk menyelamatkan nyawa putri pendeta Tao. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan pendeta Tao. Bagaimanapun, pendeta Tao dapat mengatakan bahwa dia memberikan kuas roh dan Cinabar, yang membuktikan bahwa orang ini tidak jahat.
anak laki-laki, apakah kamu sudah selesai? Taois Wagner mengerutkan kening dan menatap Dev dengan kejam. Saat ini, guru Taois penuh dengan rasa malu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jangan mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama, kamu bisa tahu apakah aku mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Dev tersenyum dingin. Mencobanya? Taois Wagner tercengang. Kamu hanya perlu menggunakan Gyokruimu untuk menyerap beberapa napas dingin. Jika rusak, itu akan membuktikan apa yang aku katakan. Jika tidak ada kerusakan, aku akan segera keluar dari sini. Dev menunjuk ke Gyokrui dan berkata, Oke, aku pasti akan meyakinkanmu. Taois Wagner berkata, mengambil Gyokrui, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan dengan lembut menyentuh dahi putri Taois sejati. Setiap kali dia menyentuhnya, Anda dapat melihat udara dingin tersedot ke Gyokrui. Kilatan penghinaan dan penghinaan melintas di mata Taois Wagner, dan dia memandang Dev dengan dingin. Wah, apakah sudah waktunya untuk keluar dari sini? Gyokruiku tidak kenapa-kenapa. Taois Wagner sedang berbicara, dan ketika Gyokrui menyentuh dahi gadis itu lagi, suara renyah tiba-tiba keluar, seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Kali ini, mata semua orang melebar dan mereka menahan napas. Taois Wagner gemetar, buru-buru mengambil Gyokrui dan memeriksanya dengan cermat. Benar saja, ada sedikit retakan di tubuh Gyokrui, yang membuat Taois Wagner merasa tidak enak. Gyokruiku berjalan keluar. Taois Wagner dengan lembut membelai Gyokrui seperti anak kecil, tetapi tepat ketika dia menyentuhnya, Gyokrui hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Rusak, itu benar-benar hancur. Yuki meraih lengan Dev dengan penuh semangat dan melompat. Gyokrui hancur, membuktikan bahwa apa yang dikatakan Dev benar, itu dianggap sebagai tamparan di wajah Taois Wagner. Taois Wagner memelototi Yuki, harta kesayangannya rusak, dan dia sangat sedih. Tetapi Yuki berteriak gembira, bagaimana mungkin Taois Wagner tidak marah? Melihat mata Taois Wagner, Yuki menutup mulutnya, tetapi dia masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Sekarang kamu harus percaya, kan? Gyokrui, kamu tidak tahan dengan suasana suram ini. Jika bukan karena fakta bahwa Putri Taois sejati adalah tubuh kristal es, dia tidak akan bisa hidup dalam teror sama sekali. Dev berkata dengan ringan. Taois Wagner sedikit tidak yakin, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya, jadi dia hanya bisa mendengus dingin. Ini ditebak oleh kamu. Tapi aku ingin melihat apa yang kamu gunakan untuk menyembuhkan kedinginan ini. Aku tidak butuh apa-apa, aku bisa menyedot udara dingin dari tubuh Putri Taois sejati, dan aku bisa menggunakan udara dingin untuk keperluanku sendiri. Dev berkata dengan tenang. Oke, sini, aku akan mengawasimu, bagaimana kamu menyedot udara dingin. Taois Wagner minggir dan berkata dengan wajah penuh ketidakpuasan. Aku sedang mengobati penyakitnya, dan kamu tidak bisa melihatnya, karena aku akan menanggalkan pakaiannya, tidak nyaman bagimu untuk berada di sini. Begitu Dev selesai berbicara, Taois Wagner segera melompat seperti tikus yang ekornya telah diinjak. Nak, Anda pencuri pemberani, ternyata Anda datang untuk mengambil keuntungan dari keponakan saya, dari mana Anda datang untuk mengobati penyakit? Kamu tidak tahu bagaimana pria dan wanita memberi dan menerimanya. Tidakkah kamu hendak mencium keponakanku yang baru berusia 18 tahun, dan kamu harus membuka pakaiannya? Taois Wagner meraung, dan Taois sejati mengerutkan kening. Putrinya sendiri belum menikah. Jika dia menanggalkan pakaiannya dan dilihat oleh seorang pria dan jika itu tersebar, reputasinya akan sangat buruk. Taois sejati tidak yakin apa yang akan dilakukan Dev. Elias Gu dan Huan Su juga memandang Dev dengan aneh. Yuki melotot langsung ke Dev dan berkata, Dev, apakah menurutmu gadis kecil itu masih muda dan ingin mengambil keuntungan dari orang lain? Dev memandang semua orang tanpa daya, dan menemukan bahwa semua orang menatapnya dengan mata aneh, jadi dia hanya bisa menjelaskan, saya tidak mengatakan untuk menelanjanginya, tetapi mantel itu harus dilepas. Bahkan jika mantelnya dilepas, banyak orang ada di rumah. Tidak cocok di sini, tetapi jika kamu takut aku macam-macam, kamu bisa tinggal dan mengawasiku. Mendengar apa yang dikatakan Dev, guru tahu sangat lega.
Pakaiannya tidak sepenuhnya dilucuti, dan dia ditemani oleh seseorang, jadi Dev tidak akan bisa macam-macam. Kakak senior, mari kita keluar dan menunggu sebentar, dan kita akan melihat situasinya nanti. Taois sejati berkata kepada Taois Wagner. Jika dia tidak bisa disembuhkan, aku tidak akan melepaskannya hari ini. Taois Wagner mendengus dingin, menjentikan debu, dan siap untuk keluar. Tetapi pada saat ini, seorang penjaga Tao bergegas masuk. Tuan, ini tidak baik, seseorang bersikeras menerobos, dan kami tidak bisa menghentikannya. Penjaga itu berkeringat dingin, dan ada bekas tamparan yang jelas di wajahnya, yang seharusnya baru saja dipukuli. Siapa yang begitu berani? Ketika pendeta Tao mendengarnya, dia langsung marah dan bergegas keluar. Tapi begitu dia berlari keluar, dia disambut oleh seorang pria muda. Pria muda itu mengenakan jubah panjang dengan pola gosip di dadanya. Rambut panjangnya digulung, seperti jubah Tao. Di belakang pemuda itu, ada dua anak laki-laki Tao. Kedua anak laki-laki Tao ini jauh lebih menyedihkan daripada anak laki-laki Tao yang melaporkan berita itu. Hidung mereka biru dan wajah mereka bengkak, dan mata mereka tidak bisa dibuka. Paman tidak salah, saya masuk kuil guntur. Adik-adik junior ini benar-benar menghentikan saya. Apa artinya ini? Pria muda itu melihat kebenaran dan bertanya dengan tatapan main-main. Francis, aku bukan pamanmu. Tuanmu mengkhianati Taois Wagner. Dia bukan lagi kakak laki-lakiku, dan aku bukan pamanmu. Jangan dekat-dekat denganku. Kamu datang ke kuil Tao saya dan memukuli murid Tao saya. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Master Taois bertanya dengan marah. Paman jangan salah paham, saya di sini untuk merawat adik perempuan. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu kepada saya? Saya mendengar bahwa adik perempuan menderita flu yang luar biasa, dan saya tidak tahan, jadi saya datang ke sini dengan sengaja. Francis tidak marah, tapi tersenyum main-main. Rain tidak harus dirawat olehmu, segera pergi dari sini, kembali dan beritahu tuanmu, aku akan membersihkan kalian cepat atau lambat. Pada saat ini, Tao Wagner melangkah maju dan berteriak keras pada Francis. Bersambung ke episode 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.